Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Kalian kemarin milih nggak Pilpres? Milih ya? Pilihannya di hati aja disimpan. Nah, tapi sekarang tuh belum selesai pemilihan. Pemilu kan belum selesai tuh dihitung. Sekarang udah ramai lagi pilkada. Pilgub DKI nih. Siap nggak apa yang diharapkan dari Pilgub DKI? Insya Allah siap untuk menyambut pilkada DKI. Memang harapan kami sih pemimpin yang di DKI Jakarta nanti bisa merangkul semua golongan, Bu. Karena memang Jakarta terdiri dari berbagai macam golongan dan latar belakang warganya. Latar belakangnya. Kalau kamu kira-kira apa yang diharapkan dari pemimpin DKI? Bisa mengatasi banjir yang terjadi di ibu kota. Oke, ada lagi? Kamu? Yang pasti bisa mengatasi kemacetan. Kamu? Mengatasi kesehatan masyarakat umum. Oke, yang di ujung apa nih harapannya untuk pilkada DKI? Bisa mengatasi polusi Jakarta sih, Pak. Banyak ya, itu dia udah rame loh. Nah, ini pemirsa kita baru selesai nih hiruk pikuk Pilpres 2024 14 Februari lalu. Dan perhitungannya juga masih berjalan, belum selesai, belum tuntas. Tapi sekarang sudah mulai ramai lagi di publik terkait dengan Pilkada DKI, Pilgub 2024 yang sudah di depan mata. Ada banyak nama yang mulai muncul, mulai dari Ridwan Kamil, kemudian Ahmad Syahroni, dan ada nama-nama yang lama kemudian muncul lagi. Kira-kira siapa yang akan masuk di radar DKI? Itu akan kita bahas dengan sejumlah narasumber saya yang sudah hadir malam hari ini. Nah, ini yang warnanya agak cerah nih, di sebelah sana ada Bung Erwin Aksa, Waketum Partai Golkar, selamat malam. Malam. Dan juga ada Sekjen Partai Nasdem, Bang Hermawi Taslim, selamat malam. Malam. Oke, kemudian ada Adi Prayitno, pengamat politik, selamat malam. Selamat malam, Anggi, selamat malam semuanya. Selamat malam. Bung Anggi, selamat malam. Ini semuanya seragam nih, biru-biru semua. Oke, kita juga Bang Erwin ini kalau saya nggak salah dengar ini juga suaranya paling tinggi nih di dapilnya. Ya Bang Erwin ya, tertinggi di dapil saat ini. Alhamdulillah. Oke. So far paling tinggi ya, ada sekitar 200 ribuan ya suaranya. Kurang lebih. Oke, kita akan bahas malam hari ini mengenai siapa kira-kira yang akan masuk radar Pilkada DKI 2024 di Dua Sisi selengkapnya. Kalau kita lihat bapak-bapak itu yang wajah-wajah yang baru kan ada Ridwan Kamil gitu ya, ada Ahmad Syahroni, tapi ada juga nih stok lama, barang lama muncul, ada wajahnya Ahok, kemudian ada wajahnya Pak Anies juga muncul kembali. Kita akan bahas malam hari ini. Saya mungkin akan tampilkan kembali ya sebelum kita mulai diskusi nama-nama yang sudah mulai berseliweran ini untuk digadang-gadang maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Kita lihat yang pertama. Ridwan Kamil, ini kita lihat rekam jejaknya jelas nih, wali kota Bandung, kemudian gubernur Jawa Barat untuk periode 2018-2023 dan juga wakil ketua umum bidang penggalangan pemilih Partai Golkar. Oke, selanjutnya ada nama Ahmad Zaki, ini dari satu partai yang sama nih ya. Ahmad Zaki, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Golkar 2009-2013 dan Bupati Tangerang 2013-2023. Ahmad lagi nih, tapi yang ini Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem 2019 sampai sekarang nih 2024. Kemudian juga ada ini nih Sri Kandinya nih, perempuan. Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya 2010-2020 dan Menteri Sosial RI. Sampai sekarang nih masih Mensos. Ini disebut-sebut juga nih namanya nih. Muncul lagi nih Basuki Cahayapurnama. Kita lihat panjang juga nih rekam jejaknya. Terakhir di Komisaris Utama Pertamina, Gubernur DKI 2014-2017, Wagub DKI 2012-2014, dan anggota DPR RI fraksi Partai Golkar 2009-2014. Poinnya memang ada beberapa nama yang muncul mulai ramai untuk masuk di radar Pilkada DKI ini. Saya akan langsung nanya dulu nih ke Bang Erwin nih terlebih dahulu.
Karena nama kader di partai Anda juga cukup banyak yang beredarnya. Ada Ridwan Kamil, ada Ahmad Zaki. Jadi sebenarnya Golkar kira-kira akan memberikan referensinya ke siapa nih untuk yang maju sebagai cagup? Pertama saya boleh digunakan mic-nya? Maaf. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa di Jakarta ini untuk Pilgub tidak ada satupun partai yang bisa mencalonkan sendiri. Jadi dibutuhkan koalisi di antara partai ya. Jadi saya kira yang tertinggi adalah PKS, PDIP, Golkar sendiri naik kursinya, alhamdulillah. Alhamdulillah ini berkat Anda juga nih, karena suaranya paling gede juga di dapil ya. Jadi ya bersyukur Golkar juga naik kursinya di di Jakarta ya, dan saya melihat bahwa butuh koalisi untuk mengusung calon gubernur DKI ke depan. Jadi tidak ada satupun partai yang bisa mengusung calonnya sendiri di DKI kali ini. Dan memang benar apa yang dikatakan Pak Erlangga tadi bahwa Partai Golkar waktu sebelum pemilu memberikan beberapa rekomendasi kepada beberapa calon kepala daerah yang akan datang ini untuk bekerja untuk pileg dulu. Jadi bekerja untuk pileg, termasuk Ridwan Kamil dan Ahmad Zaki diberikan rekomendasi buat DKI, dan kalau Pak Ridwan Kamil 2 malah rekomendasinya buat DKI dan Jawa Barat. Oh gitu, untuk 2. Jadi, Tapi kalau kita lihat ini kan balihonya di jalan udah mulai banyak nih, dari Bandung untuk Jakarta, ada lagi aja. Dari Jawa Barat dari Jawa Barat. DKI tinggal nyebrang aja, Bekasi. Tinggal naik bus sebentar ya. Tinggal bus nyampe. 30 menit langsung nyampe. Nah, tadi kan udah disebutkan memang tidak bisa sendiri, harus berkoalisi ya. Sebelum kita jauh bicara ke koalisi partai, tapi pasti dong kader-kader tadi yang dibilang berkontribusi di pileg. Anda juga berkontribusi di pileg, jangan-jangan juga masuk nama yang direkomendasi juga, enggak? Saya nggak diberikan rekomendasi. Saya maju di caleg kemarin, maju di Dapil 3 Jakarta Barat Utara Pulau Seribu. Alhamdulillah Golkar mendapatkan 1 kursi hari ini. Mudah-mudahan bisa 2 kursi Golkar, dan kita bersyukur karena Golkar bisa meraih pencapaian yang terbaik sejak pemilu 2004 kali ini. Jadi bagi Golkar kita harus berdiskusi dengan partai lain dan juga mungkin partai-partai yang memiliki potensi diajak bergabung dalam koalisi untuk Pilgub ke depan. Dan kembali lagi ke Pak Erlangga, bahwa Golkar ini selalu mengedepankan data, riset. Jadi riset itu merupakan kunci daripada Partai Golkar. Partai Golkar tidak hanya mengusung seseorang, tetapi kita melihat riset, dan kita melihat bahwa calon yang akan diusung ini betul-betul memiliki kapasitas. Dari 2, kalau based on riset dari Ridwan Kamil dan Ahmad Zaki siapa? Kalau dari semua riset kan kita melihat bahwa yang sangat populer Ridwan Kamil. Dari kapasitas? Dari kapasitas beliau mantan gubernur Jawa Barat. Jadi beliau punya 2 pilihan, maju di Jawa Barat atau maju di DKI. Jadi saya kira bagi Golkar kita juga punya strategi. Jawa Barat juga penting buat bagi Partai Golkar ya. Jawa Barat penting karena provinsi terbesar di Indonesia. Jakarta juga penting buat Partai Golkar karena epicentrum ekonomi ada di Jakarta. Epicentrum untuk mengarah ke RI 1 juga di Jakarta kan sebenarnya kalau kita bicara itu. Saya ke Bang Taslim. Bang Taslim, kalau Golkar tadi punya 2 kandidat yang digadang-gadang diberikan rekomendasi, ini katanya dari Nasdem tuh ada anak priok nih yang akan maju untuk memimpin DKI, atau ada nama lain yang direkomendasikan? Ya, jadi kalau Nasdem terus terang sampai sekarang belum serius menyentuh pilkada. Kita baru dengan seksama memperhatikan pergerakan suara di rekapitulasi manual. Sampai malam ini 01, kalau kita bicara tentang koalisi 01 itu PKS kelihatannya akan jadi pemenang pemilu 17 kursi. Nasdem 10 mungkin sama dengan Bung Erwin. PKB 9. Jadi minggu depan kami akan menggagasi pertemuan 3 ketua tingkat DKI. Kita mau bangun tradisi baru supaya koalisi kita ini berkelanjutan, koalisi kita ini permanen. Kami inginkan kalau bisa koalisi 01 ini dari Pilpres,
pilkada ke 514 kabupaten kota itu bisa berlanjut. Artinya solid nih PKB, PKS sama Ya, Nasdem. kita maunya seperti itu. Nggak akan mungkin lirik-lirik nanti tergantung pembicaraan berikut. Saya menggarisbawahi tadi yang dikatakan Bung Erwin itu memang benar, tidak ada satu partai pun yang bisa maju sendiri. Karena 106 kursi, 20% itu kan 20 sekian. Sementara partai tertinggi itu 17, PKS kalau tidak ada perubahan apa-apa, kalau tidak ada, apa namanya sekarang tuh? Penggelumbungan, belanja, istilah-istilah aneh-aneh itu yang kita nggak ngerti. Nah, tapi kalau ditanya nama, memang sejak cukup lama ada 3 nama yang berkembang di internal. Yang pertama itu ada ketua fraksi DPRD DKI, anak muda namanya Wibi Andrino, beliau seorang pengacara, pendidikan beliau juga bagus, beliau magister ilmu hukum dari UGM. Beliau salah seorang peraih suara terbanyak juga di Nasdem pada pilkada kali ini, pemilu kali Jakarta ini. juga itu. Jakarta. Jadi beliau memasuki 2 periode. Kami punya Oki Asokawati yang berpengalaman 10 tahun di DPR. Beliau seorang pragawati, dosen, aktivis sosial dan segala macam. Dan tentu yang paling fenomenal si anak Priok, ya, sahabat saya Ahmad Saroni. Beliau orang Padang yang nggak pernah ke Padang, lahir dan besar di Priok. Dia klaim dia sebagai orang Priok. Sekarang wakil ketua Komisi 3 di DPR dan bendahara DPP. Jadi ada 3 nama lah intinya. Ada 3 ini yang terus belum mengerucut ya, ke belum mengerucut. Nanti kan ada tahapan-tahapan berikutnya. Dan kita juga belum tanya kesediaannya. Bertiga ini kan baru masyarakat yang sebut-sebut. Berarti masih klaim dari luar ya? Masih klaim dari luar, klaim dari para pendukung. Kita juga kita mau juga bertemu dengan para pendukung. Misalnya ada sekumpulan milenial itu pendukung fanatik Wibi Andrino, mereka minta ketemu. Di Roni ada yang namanya Ahmad Saroni Center. Itu ada klub balap sepeda, klub jalan kaki, ada banyak pendukungnya. Itu kita mau dengar mereka juga. Wah, ini pertarungan internal sengit juga kayaknya nih. Iya seperti biasa, tapi akhirnya nanti tetap survei yang menentukan. Oke, survei yang menentukan. Kita akan lanjut nanti pembahasan ini. Ini menarik nih yang disampaikan tadi bahwa inginnya koalisinya solid, koalisi 01, begitu juga di pilkada sampai ke bawahnya. Memungkinkan nggak hal itu terjadi? Saya akan tanya ke Mas Adi Pray dan juga Bung Panggi. Karena kalau kita berkaca ke politik di Indonesia, di tanah air, kadang-kadang itu yang terjadi koalisi nasional berbeda dengan koalisi di pilkada. Begitu ya Mas Adi Pray ya, kalau kita lihat ya. Seringnya begitu kan ya, belum tentu. Aku yakin. Nah, apakah ini mungkin? Kita akan lanjutkan nanti di Dua Sisi sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali. Ini yang menarik, ini pernyataannya Bang Hermawi Taslim tadi. Saya mau ke Adi Pray terlebih dahulu. Mungkin nggak sih ini niatnya, cita-citanya koalisinya solid nih. Koalisi 01 akan berlanjut di pilkada nantinya. Mungkin nggak itu terjadi? Ya kalau bicara tentang mungkin, sangat mungkin. Tapi yang saya tafsirkan dari statement Bang Hermawi ini kan soal bulan madu yang belum sepenuhnya selesai antara 3 partai pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin. Karena sampai saat ini kan sedang berjuang bagaimana memperjuangkan soal hak angket dan seterusnya. Jadi kalau bicara tentang linearitas bahwa koalisi di Pilpres akan berlangsung di Pilkada, ini tentu mereka sedang mesra-mesranya aja sih Anggi. Kalau bulan madu tuh biasanya berapa lama sih? 3 bulan, 6 bulan? Ya 3 bulan, 6 bulan lah. Nanti kan kalau sudah kelihatan siapa yang jadi presiden secara definitif, partai-partai pengusung ini kan mencoba untuk mencari posisi aman masing-masing. Apakah ingin menjadi bagian dari koalisi pemerintah atau memilih di luar? Itu juga akan berdampak secara signifikan soal bagaimana konfigurasi politik di pilkada secara umum. Saya termasuk yang tidak terlampau meyakini bahwa koalisi di Pilpres itu dia akan linear dengan koalisi di pilkada. Apalagi pilkadanya kan lebih dari 500. Kalau di Jakarta mungkin ya dipaksakan dalam tanda kutip untuk seiring bersama. Tapi dalam konteks politik elektoral seperti pilkada, kan lem perekat dari koalisi itu adalah soal kepentingan. Apa yang kemudian membuat PKB dan PKS bersama dengan Nasdem kalau tak ada calonnya di situ? Kalau PKB punya calon, PKS punya calon, Nasdem punya calon, bagaimana titik komprominya? Kalau semua partai ini setuju, tegak lurus dengan koalisi yang ada, maka sangat mungkin akan... Kalau bicara kompromi, saya rasa koalisi 01 sangat bisa kompromi. Buktinya dengan memajukan Anies kemarin
bukan kader dari 3 partai tetap bisa solid. Pilpres bukan pilkada. Pilkada lem perekatnya beda. Kemarin yang bisa mempertemukan Anies dan Muhaimin. Di pilkada saya nggak tahu apa lem perekatnya. Apakah Sahroni dan Mardhani Alisera, dan pertanyaannya kemudian PKB mau kemana? Sebagai partai yang saya kira kursinya juga naik signifikan di Jakarta. Tapi menarik nih, boleh Bang Hermawi respon dulu. Apakah nanti kepentingannya akan berubah begitu ada presiden definitif, kemungkinan akan merapat meninggalkan 2 teman koalisi lainnya? Ya, jadi politik itu kan boleh digunakan banyak? Politik itu kan seni tentang kemungkinan. Yang tadi saya katakan kita akan berusaha sekeras-kerasnya untuk terus mempertahankan persamaan-persamaan. Jangan lupa waktu Pilpres itu juga dialognya hangat sekali. Tetapi akhirnya kan harus pada saat tertentu harus ada titik temu. Nah, setidaknya saya setuju dengan Adi, setidaknya DKI, karena DKI ini kan memaksa kita untuk berkoalisi. Kalau kami harus memilih, sekali lagi saya bilang, kalau kami harus memilih berkoalisi dengan siapa, prioritasnya adalah koalisi yang lama akan kami pertahankan. Itu prioritasnya. Tapi nggak tahu seperti apa nanti. Jadi DKI ini masih sangat cair. Kita juga belum tahu apa benar Sahroni mau jadi gubernur. Apa benar Wibi mau jadi gubernur. Kita akan tanya, bisa saja. Pilpres kemarin kan Nasdem tidak ada apa-apa. Nasdem inisiator pertama, Nasdem yang menginisiasi, Nasdem yang mempertemukan. Muhaimin ada partainya. Pak Anies kan tetap independen. Tidak apa-apa buat kita. Kalau untuk kepentingan yang lebih besar kita siap. Kalau seperti yang disebutkan Adi Praetno tadi bahwa ada Mardhani, PKS punya, kira-kira mau nggak? Ya, Mardhani Alisera itu saya kira tokoh politik yang baik. Itu bagian dari yang akan kita bicarakan karena sekarang PKS itu leading. PKS itu hampir dapat dipastikan akan menjadi ketua DPRD. Beliau yang akan memegang palu sidang. Wakil ketua itu ada beberapa, di antaranya antara Nasdem dan Golkar. Kursi kita sama. Kursi kita sama, PKB 1 di bawah. Jadi ini masih cair semua, cuman karena pilkada DKI ini rasa pilpres, media juga nggak sabar. Media juga nggak sabar. Dan hawa-hawa pilpresnya masih di bawah gitu ya. Jangan-jangan koalisinya masih. Saya minta ini perspektif dari Bung Pangi. Gimana kira-kira niatannya Bang Hermawi Taslim untuk koalisinya tetap sama nih, koalisi pilpres jalan di pilkada? Iya, sebelum menjawab pertanyaan Bang Sekjen ya, Bang Hermawi ya, saya ingin katakan pertama, memang dari kursi siapa yang diusung, jangan-jangan yang kita bicarakan ini, santer yang kita diskusikan, nggak ada yang masuk besok bertarung gitu. Wah, siapa karena memang ini tergantung kepada partai pengusung gitu. Siapa yang akan mengusungnya. Maka kalau kita lihat tadi PKS 16%, 17 kursi, PDIP 14%, 15 kursi, Gerindra 13%, 14 kursi, Nasdem 11%, 11 kursi, Golkar 10%, 10 kursi. Ini menurut saya partai yang akan veto gitu, yang akan bisa menentukan arah intensitas siapa yang akan diusung. Menurut saya PKS, PDIP, Gerindra, Nasdem, Golkar ikut akan bertarung bermainkan siapa yang akan dimajukan gitu. Jadi orang populis ini kan banyak sekarang. Elektabilitas yang saya belum ukur yang terakhir ya, tetapi dari perilaku pemilih Mbak Anggi ya, pemilih DKI Jakarta itu menarik. Survei saya Juli itu sudah saya katakan bahwa ternyata di Jakarta perilaku pemilihnya bukan persoalan lapangan pekerjaan, bukan soal sembako, tapi itu persoalannya misalnya banjir, kemudian macet, kemudian persoalan yang diangkat oleh orang Jakarta itu sama tadi yang disebutkan oleh teman-teman mahasiswa tadi, ya hampir sama macet, gitu polusi, temuan saya. Jadi tidak lagi soal sembako atau bansos. Jadi mereka udah naik kelas ini. Bisa nggak Jakarta ini kita bilang kalau pemilih Jakarta ini pemilih yang lebih rasional kali ya, yang memilih itu berdasarkan banyak pertimbangannya. Pemilihnya menurut saya itu preferensinya sudah mulai rasional, artinya masih mempertimbangkan programatik, personalisasi kandidatnya. Kemudian walaupun historical ideologi tidak penting bagi mereka, tetapi hal-hal yang bersifat visi misi itu masih mereka dengar, masih mereka percayai, termasuk tarung pada rekam jejak. Nah, kalau kemudian pada perilaku pemilih yang psikologis ada, tapi nggak akan besar menurut saya. Misalnya pengaruh faktor good looking, pengaruh faktor asal usul, kemudian identitas dan seterusnya. Itu saya sepakat. Pengaruh asal usul nggak berpengaruh besar karena kita lihat Bang Erwin Aksa Makassar bisa menang di Jakarta. Bang Erwin salah satu diaspora. Iya kan? Beliau bisa di DKI Jakarta walaupun dari Makassar. Sebenarnya kalau dihitung ada disertasi yang menarik, teman saya Hidayat namanya di Bangka Belitung, itu
caleg yang terpilih dari orang Sumatera Barat yang di daerah-daerah lain itu diasporanya besar sekali. Nah itu persoalannya, artinya dengan konteks pemilih Jakarta seperti itu, apakah ini artinya nilai positif atau justru challenging bagi partai dan juga kandidat untuk maju di Jakarta? Ya positif, karena pemilih yang tadi itu bantalannya, frekuensinya sudah mulai kepada mengayun kepada hal-hal yang rasional, yang masuk akal, rekam jejak. Pertarungannya tidak hanya soal lapangan pekerjaan yang tadi itu. Artinya lebih gampang dong untuk parpol dan kandidat untuk menjual program dan visi misi seperti ini apa? Debat mungkin masih bisa pengaruh lah kalau DKI ini. Kalau Jakarta, kalau Pilpres kemarin dianggap debat itu diskusi antara langit dengan bulan gitu loh. Nggak sampai ke masyarakat pikiran itu. Bahkan bicara konstitusi, bicara tentang dinasti, nepotisme, ini dia bilang ini makhluk apa ini bagi masyarakat, nggak ngerti dia. Tapi kalau bansos mereka paham kan gitu, BLT mereka paham. Tapi di Jakarta, kalau Jakarta ini akan kita uji. Tapi menurut saya pemilih Jakarta itu pemilihnya common sense dan rational choice. Jadi perilaku pemilihnya, walaupun Jakarta ini pertama miniatur Indonesia, yang kedua sumber media ada di Jakarta. Itu akan mencerdaskan pemilih kita. Kemudian juga ini pusat bisnis, pusat perdagangan. Saya pikir DKI Jakarta tetap menjadi seksi, menjadi pertarungan yang lebih menarik dibanding daerah-daerah lain atau kota-kota lain untuk konteks Jakarta. Nah, bicara sekarang tadi Bang Erwin di awal sudah bilang, ini kan nggak ada satu partai pun yang bisa mengusung sendiri. Kalau tadi Bang Hermawi bilang, pokoknya Nasdem rencananya niatannya dengan koalisi 01. Kalau Golkar, kira-kira nih tandemannya akan seperti apa? Melanjutkan juga koalisi 02 atau mungkin bisa berubah? Bagi Golkar melihat persoalan yang ada di kota-kota besar, terutama Jakarta. Kota Jakarta ini adalah kota yang terbesar di Indonesia, bahwa kota Jakarta perlu pemimpin yang memiliki kemampuan teknokratis. Dan di Golkar punya talent dalam hal ini ya, punya kapasitas dalam hal ini. Karena Jakarta ini punya berbagai macam persoalan ya. Jadi sosiologi Jakarta ini berbeda-beda. Jakarta Barat, Utara, dan Jakarta Selatan dan Pusat dan Timur berbeda. Jadi seperti tadi disampaikan, ini miniatur Indonesia. Jadi persoalan yang tadi disampaikan banjir itu betul. Persoalan kita butuh kembalikan Jakarta menjadi kota yang bisa saling merangkul ya, berada di tengah ya. Kita tahu bahwa Pilkada 2017 waktu lalu terjadi polarisasi. Ya, saya waktu itu ikut membantu Mas Anies memenangkan Pilkada DKI pada saat itu. Jadi saya tahu persis bagaimana Jakarta dan masyarakat Jakarta butuh keadilan. Jadi kita tahu bahwasanya kejadian yang terjadi selama ini, bahwa masyarakat tidak merasakan keadilan, itu perlu dikembalikan. Ya, tadi persoalan keadilan itu sangat penting di Jakarta. Bahwa saja banyak sekali pembangunan yang harus dilakukan di Jakarta. Jadi Golkar melihat bahwa Jakarta ini penting sekali dalam hal pembangunan, karena Golkar selalu berbicara pembangunan. Oke, nah sekarang pertanyaan saya tadi, mungkin dengan siapa nih paling mungkin koalisinya akan melanjutkan koalisi 02 kah, atau mungkin bisa melirik partai-partai dari koalisi kita mencari figur yang tepat, figur yang dipercaya oleh masyarakat Jakarta untuk bisa memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Ingat, Pak Anies itu hanya memimpin 3 tahun Jakarta, 2 tahun COVID. Jadi hanya 3 tahun. Jadi nggak dihitung yang 2 tahun. Jadi yang 2 tahun saya pikir itu COVID, karena masyarakat merasakan bahwa kepemimpinan Pak Anies itu hanya 3 tahun. 2 tahun itu COVID, dan begitu juga pusat. Banyak proyek-proyek di Jakarta ini dibantu oleh pemerintah pusat, termasuk JIS ya. Saya tahu persis JIS itu kalau tidak dibantu pemerintah pusat itu mangkrak ya. Jadi kita harus tahu bahwa pemerintahan kemarin itu hanya memerintah 3 tahun, 2 tahun harus berhadapan dengan Bang COVID. Erwin, belum menjawab juga, kira-kira mau koalisinya sama siapa? Apakah lanjut dengan Gerindra, Golkar, PAN? Bagi koalisi semuanya akan cair, ya, karena pilkada yang akan datang ini hasil dari pemilu 2024. Jadi akan cair kembali. Tentunya kita akan berbicara dengan partai koalisi, ya, dan kemudian kita akan melebarkan sayap kita dengan merangkul partai-partai lain yang kemudian memiliki platform yang sama dalam membangun Jakarta. Kita harus punya platform yang sama dalam kalau misalnya Nasdem, ini kalau bicara platform kan bisa sama dengan Nasdem, mungkin nggak tuh? Ya bisa saja, artinya bagi Golkar, kepentingan Golkar dalam pembangunan itu sangat penting bagi kota Jakarta yang begitu besar dan butuh investasi besar ya. Karena 2 tahun kita COVID, berarti otomatis 3 tahun pemerintah baru bekerja ya, selama
2 tahun ini Jakarta dipimpin oleh PJ. Jadi saya kira perlu segera kita pikirkan bagaimana Jakarta dipimpin oleh Kenapa PJ? pemimpin yang Karena PJ ini menurut kita apakah punya prestasi atau tidak. Approval ratingnya menurut saya kemarin hasil riset saya di bawah 50%. Yang namanya PJ Budi ini kan, Heru Budi ini. Nah, tapi artinya berarti ini lapangan betul-betul datar kembali, tidak bebas ada incumbent. ini pertarungan bebas, nggak ada incumbent di sini pertarungan ya. bebas walaupun ada cita rasa pemain lama akan bertarung lagi. Soal Pak Anies mau turun gunung atau ke gelanggang lagi atau tidak itu kan ini soal nanti lain. akan kita lanjutkan. Nama pemain lama akan bertarung lagi. Kira-kira bagaimana respon bapak-bapak yang ada di sini? Akan kami lanjutkan usai jeda sesaat lagi di 2 Sisi. Dua Sisi kami lanjutkan kembali. Tadi Bung Pangi bilang bagaimana kalau misalnya jagoan-jagoan lama atau pemain lama turun gunung begitu ya. Ada Ahok, tadi ada Anies. Sebelum kita bahas ke sana, saya ingin menampilkan kembali ini berita terkait diskusi kita malam hari ini. Siapa saja yang akan muncul lagi bertarung di Pilgub DKI. Ini Golkar usung Ridwan Kamil atau Ahmad Zaki di Pilgub DKI ini ya. Tadi kita sudah bahas. Kemudian ini bakal bertarung di Pilgub DKI. Nasdem yakin Syahroni bisa kalahkan Ridwan Kamil. Nanti tadi Bang Hermawi udah bilang belum putus kok ya, ada 3 kandidat. Nah ini yang lebih seru lagi nih. Pengamat Anies dan Ahok berpotensi maju lagi di Pilgub DKI 2024. Nah ini yang bakalan rame nih. Coba kita tanya Bang Hermawi Taslim. Kira-kira benar nggak tuh omongan pengamat tuh kalau Ahoknya ya sudah lah ya kita nggak iniin. Aniesnya akan maju lagi. Sementara masih ada sengketa di sini nih. Setelah Pilpres kita beberapa kali ketemu Anies, kita tidak menyinggung tentang Pilkada DKI. Tapi itu kan hak warga negara. Kalau Pak Anies mau maju itu berarti setelah pengumuman rekapitulasi manual, beliau harus menghentikan semua aktivitasnya. Karena akan berpindah ke proses berikutnya. Tapi kalau tadi saya bicara dengan Direktur Hukum, sedang mempersiapkan materi untuk MK. Kita juga masing-masing dan gabungan sudah banyak memberi laporan kepada Gakumdu dan Bawaslu. Beliau akan jalan terus, artinya semakin sulit buat kalau proses ini jalan, pasti sulit buat beliau untuk maju lagi Gubernur DKI karena proses ini beliau bagian tak terpisahkan dari proses Pilpres. Jadi harus memilih ya, kalau mau proses Pilpres jalan tetap di situ, jangan maju dulu jadi. Tapi saya belum pernah dengar, saya belum pernah dengar dari orang-orang yang berpengaruh terhadap Anies, ring 1 atau ring sekitarnya kalau Pak Anies mau maju lagi sampai hari ini. Kita nggak tahu kalau besok. Mungkin Pak Erwin sebagai teman lama, sebagai pendukung. Apa iya ada obrolan begitu? Pak Anies ini kan. Jadi pengalaman saya rasa nggak ada obrolan tuh kayaknya. Itu mendapatkan tiket itu nggak mudah. Jadi pasti perlu lobby, perlu diskusi, perlu dialog di antara partai. Ya. Pak Anies ini kan tidak punya partai. Ya. Saya kira bukan anggota Nasdem juga. Dulu waktu diusung oleh Gerindra dan PKS, beliau itu independen. Dan itu pun juga tengah malam saya bangunkan di rumahnya. Jadi keberuntungan Pak Anies pada saat itu di Pilkada DKI dan kemudian ada gelombang movement yang kemudian disebut dengan namanya 212. Kemudian beliau ride the wave ya pada saat itu. Jadi saya kira Anda menyebutnya dia riding the wave. Ya, riding the wave, gitu. riding the wave. Jadi itu yang kita lakukan pada saat Pilkada 2017 pada saat itu. Jadi kembali lagi tiket Pilkada ini tidak mudah. Lebih susah Pilkada kayaknya daripada tiket Pilpres. Iya. Karena kalau Pilpres kan pasti tadi cari kotel efek, kan, ya. Tadi namanya boleh dipakai Bang? Pilkada rasa Pilpres. Saya mau jabarkan lagi yang dikatakan Bung Edwin, kalau dengan lihat konfigurasi sekarang, setidaknya harus ada 3 partai yang berkoalisi untuk bisa mengusung satu paslon. Harus ada 3 partai baru cukup, karena 20 sekian kan. Jadi lebih susah nih ya itu kelihatannya seperti itu. Kalau kemarin karena tidak ada yang menggenapi satu paket. Kalau jadi PKS hanya 17 kalau jadi. Kita nggak tahu apa ada lagi yang di belakangnya. Nah, Golkar dan Nasdem ya lebih kurang 10-11 begitu. Jadi
Dan tidak mudah, kenapa? Karena ini Jakarta ya, orang semua tahu seksinya Jakarta pasti dinamikanya lebih tinggi. Nah kalau di kita itu yang sudah datang ngirim surat minta audiensi itu yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Misalnya ASC, kalian ini apa? Kami Ahmad Saruni Center, kami punya klub sepak bola, kami punya klub sepeda, kami punya masa kami sekian. Mas Adi, ini kalau saya lihat ini jagoannya Bang Taslim bukan Saroni kayaknya nih. Ini kayaknya nih ya. Dari tadi nyebutnya. Gak begini, gitu. Anggi, kalau kita menggunakan variabel survei dalam konteks Pilkada Jakarta ya, Desember itu kita kebetulan punya data survei. Kalau bicara tentang kepada publik di Jakarta, kira-kira kalau pilkada dilaksanakan hari ini, itu memang top of mind-nya masih tetap Anies Baswedan. Ada kemudian nama Pak Ahok ya. Namun yang ketiga itu yang menurut saya ini pendatang baru, Pak Ridwan Kamil, jagoannya Golkar. Di situ juga ada surplus dari kader Golkar namanya Bu Airin Rahmidiani. Baru ada nama Risma, Ariza Patria dan seterusnya dan seterusnya. Nama Ahmad Zaki yang dikasih rekomendasi. Ahmad Sahroni itu masih di bawahnya Pak Ahmad Zaki dari Golkar. Zaki belum muncul secara signifikan. Ini Desember ya, tapi kalau namanya sudah mulai di blow up, saya kira kalau di survei per hari ini akan muncul ya secara signifikan. Yang ingin saya katakan adalah ini kan variabel-variabel persepsi publik soal kira-kira siapa yang akan mereka pilih untuk maju. Persoalannya adalah apakah Anies bisa maju ataupun tidak, belum tentu. Ahok akan maju atau tidak, belum tentu. Kenapa belum tentu kalau menurut Satu, bagi saya kalau Anies maju ini jelas mendowngrade kapasitas politiknya yang sudah naik kelas. Jadi sebenarnya kalau saya jadi Anies, siapapun yang menawarkan diri, apalagi yang tak ada yang menaruhkan diri, nggak mau. Jangan. Cukup sudah menjadi tokoh sentrum dan menjaga stamina politiknya. Mungkin bikin ormas ataupun. Tapi bisa nggak gini? Kalau misalnya nggak diambil nih tawaran untuk maju Pilgub DKI, ini kan ada jeda 10 tahun. Kalau mau maju lagi kan agak berat lagi untuk ngangkat lagi. Ya saya kira Anies tetaplah menjadi salah satu lokomotif figur penting untuk masa yang akan datang. Tergantung kan tidak harus pilkada. Mungkin dia tetap menjadi seorang dosen, pengajar, beraktivitas secara sosial, bikin ormas dan seterusnya. Tapi yang ingin saya katakan begini, saya membaca kenapa pertarungan di Pilkada DKI Jakarta ini agak rumit. Saya relatif mempertimbangkan wajah-wajah baru yang akan disorong. Kenapa ada nama Ridwan Kamil? Karena bagi Golkar, begitu banyak pilkada di Jakarta, belum pernah punya nama besar. Maka taruh Ridwan Kamil di situ. Kalau mau jujur, sorry to say, Ridwan Kamil di Jawa Barat tidur saja bisa menang. Karena tingkat lebih besar kan anggaplah begitu ya sederhananya. Tapi karena ini Jakarta adalah epicentrum dari sebuah pergerakan politik nasional, Ridwan Kamil perlu di situ ditaruh. Tentu ada variabel-variabel riset yang dipakai. Ridwan Kamil populer, Ridwan Kamil dikenal oleh publik Jakarta, dan tingkat kesukaan orang Jakarta terhadap Ridwan Kamil tinggi. Ini yang sepertinya membuat kenapa Partai Golkar itu meletakkan nama Ridwan Kamil, baru setelahnya itu Ahmad Zaki untuk dicalonkan untuk maju di 2024. Walaupun dibilang tadi boleh pilih Jawa Barat atau DKI Jakarta. Betul, kalau saya menjadi Ridwan Kamil tentu pilih Jawa Barat, tidur saja bisa menang insya Allah. Kalau di Jakarta, begitu, yang ingin saya katakan Bang, ini Jakarta kan mirip-mirip semak belukar ya. Banyak nama-nama besar di DKI ini justru bergelimpangan. Babak belukar ya, saya nyebutnya semak belukar politik yang seringkali mengalahkan nama besar. Siapa yang tidak tahu Ahok kinerjanya bagus, approval ratingnya tinggi, pemilih rasionalnya juga kuat, kalah sama Anies. Waktu Jokowi maju di 2012 juga dengan Foka terjun bebas. Yang ingin saya katakan adalah jangan pernah mendahului kehendak Tuhan kalau pilkada di DKI. Boleh besar, boleh hebat, boleh pemilihnya loyal, tapi belum tentu. Nggak sama juga dong dengan Ridwan Kamil, nama besar belum tentu juga akan bisa perform di Jakarta, begitu dong kalau menggunakan analogi yang tadi. Mungkin juga, apalagi nanti misalnya Gerindra punya jagoan kunci dan signifikan namanya Pak Ariza Patria. Jangan dikira Pak Ariza Patria kalaupun toh di surveinya nggak terlampau muncul signifikan per hari ini, tapi karena Pak Riza itu adalah satu partai dengan Pak Prabowo yang mungkin akan jadi presiden di 2024 ini, itu bisa menjadi resultante yang akan membuat daya lecut signifikan di kemudian hari, dan mungkin akan menjadi daya magnet di mana partai-partai yang punya nama besar, calon-calonnya besar juga akan merapat ke Gerindra sebagai instrumen untuk berkoalisi. Dan termasuk ini Anggi, dari level oposisi misalnya PKS, jangan kira 17 kursi itu signifikan, hanya nambah 3 atau sampai 5 kursi PKS bisa maju. Ada 2 nama besar yang sepertinya saya mulai dengar dan intip-intip, selain Pak Mardhani Alisera, ada namanya Dr. Zulkifli Mansyah yang mantan gubernur NTB itu yang relatif juga mungkin landing di Jakarta. Tapi kalau dibandingkan Pak Mardhani, mana lebih dikenal publik? Kayaknya Mardhani lebih dikenal daripada Zulkifli. Itu teknis ya. PKS ini kan partai kader. Apa kata pimpinan partainya Sami Awato? Nah di situ. Itulah pentingnya. Oleh karena itu ya kita perlu melihat
PKS ini kapan mengusung kader intinya untuk bertanding di Jakarta? Kalau sebelumnya kan tak ada kader intinya. Ini orang lain aja yang diusung. Ya, sekarang sudah punya kader inti PKS. Saya melihat apa yang cerita sama Bang Erwin ya, soal ini nggak mudah juga memutuskan bagi Golkar untuk meninggalkan Jawa Barat. Karena ketika Jawa Barat ditinggalkan Ridwan Kamil, itu juga nanti akan ada potensi Golkar kehilangan Jawa Barat. Jadi antara Saiku Capang Saikulape. Saiku Capang Saikulape. Satu terbang, satu lepas. Jadi, ini begitu dilepas Ridwan Kamil OTW ke Jakarta, Jawa Barat udah tinggal. Terus di Jakarta ternyata lawan tandingnya sama Anies. Ini kan juga pertaruhan kayak berjudi. Mungkin katanya Anies. Nah ini persoalan nggak mungkin tadi ya. Di dalam politik nggak boleh juga mengendalikan kehendak Tuhan, tidak mungkin. Bisa iya, bisa tidak. Ah itu betul gitu. Nah jadi maksud saya begini. Tapi masuk akal sih. Maksud saya sudah jadi capres kenapa maksud saya begini. Orang itu butuh panggung, Mbak Anggi. Nggak ada orang politisi itu mau tidur, nggak ada. Butuh panggung supaya lampunya redupnya itu bisa terang. Kalau dia nggak punya jadi gubernur, tidak punya jadi menteri, itu redup lampunya, Mbak. Bisa mati. Katanya aktivitas sosial. Ngajar dosen nggak bisa. Redup itu, lampunya redup. Maksud saya begini. Ini kan pilihan politik ya. Apa salahnya jadi menteri itu juga hebat. Tapi kalau diresapel juga lewat, Mbak. Nggak bisa lagi balik itu jabatan. Tapi kalau gubernur itu 5 tahun, dia punya anggaran, dia punya kebijakan, dia punya budget, dia langsung bersentuhan dengan rakyat. Itu salah satu cara menjaga approval ratingnya, lampunya supaya tetap terang. Jadi artinya menurut saya Anies itu harus tetap punya panggung. Kalau nggak dia lewat. Gimana tuh? Persoalannya adalah kalau soal 2029 itu kan soal lain lah. Kemudian soal apakah Anies dapat kursi, nggak gampang juga, belum tentu. Jangan-jangan Golkar nggak mau, PKS nggak mau, Nasdem nggak mau, ya nggak dapat, nggak jadi. Ya redup lampunya. Syukur-syukur kalau Pak Prabowo mau ngangkat beliau jadi menteri gitu kan, supaya lampunya tetap panggungnya ada gitu. Apakah lampu dan panggungnya Anies tetap akan ada? Nanti kita lanjutkan jawabannya usai jeda. Saat lagi di Dua Sisi. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini perbincangan kita orang awak tadi katanya. Nah, berbicara tadi soalnya Bung Pangi bilang tadi, gimana pun juga harus menjaga agar lampunya Anies ini nggak redup, panggungnya nggak redup gitu, Bang Hermawi Taslim. Apakah benar ini akan tetap melanjutkan? Tapi kok sudah dijawab tadi Bung Pangi, nggak akan mendowngrade katanya, dan juga akan istiqomah untuk mengajukan angket tadi dia bilang. Sejauh ini begini, tetapi apakah Anies akan maju atau tidak sebagai kandidat gubernur itu hanya 2 yang tahu, Tuhan dan Anies sendiri. Belum ada obrolan keluar. Belum ada obrolan keluar. Tapi pertimbangan Anda bagaimana? Banyak pertimbangan, termasuk yang memberi pertimbangan ya Pak Anies ini levelnya sudah berbeda lah. Urus yang lain banyak, tadi Adi bilang banyak urusan lain yang bisa ditangani, walaupun omongan sahabat saya juga benar. Tapi lampu itu kan bisa nyala dari mana-mana gitu. Kalau bicara lampu panggung ya. Karena kalau kita kan ingin meneruskan pekerjaan Pilpres ini di Bawaslu, di MK, di angket. Kalau Pak Anies misalnya didorong dan nyalon, itu semua kita harus hentikan. Jadi pilihannya berat juga nih. Mau lanjutin perjuangan untuk. Jadi menurut saya biar saja Pak Anies itu masih muda. Kalau dalam perspektif Pak Surya Paloh, Anies itu masih bisa ikut 5 Pilpres lagi. Wow, 5 Pilpres lagi. Pertanyaannya Nasdem masih mau ngusung nggak 5 kali gitu kan? Itu tidak? Dia pertanyaannya kan. Masih mau ngusung 5 kali atau enggak gitu kan? Ya itu dinamikanya nanti kita lihat. Yang mengusung pertama ini kan Pak Erwin. Pak Anies juga cerita. Beliau ada pertemuan di Masjid Sunda Kelapa di kalangan tokoh Islam. Siapa ya? Coba ke Anies tengah malam diketokin rumahnya. Bang Erwin yang ngetokin. Iya, beliau cerita. Jadi ya kalau sudah takdir tidak bakal kemana. Oke. Nah balik lagi nih, tadi omongan Pangi juga menarik mengenai ini Golkar mau nggak willing to take the risk kehilangan Jawa Barat kalau mengirim Ridwan Kamil ke Jakarta. Siapa juga yang akan digadang-gadang di Jawa Barat? Bisa yang itu lepas, yang ini lepas gitu. Bagi Partai Golkar kita sudah memikirkan pilkada dari seminggu terakhir ini. Jadi kita sudah melihat beberapa kabupaten sudah bisa maju sendiri tanpa koalisi, dan beberapa daerah butuh koalisi. Kita sudah mengidentifikasi calon-calon gubernur, calon bupati, wali kota. Kemudian kita juga melihat provinsi-provinsi penting bagi Golkar. Jawa Barat sangat penting bagi Golkar.
karena 2024 ini Golkar pemenang pemilu juga di Jawa Barat, dan Banten juga penting bagi Golkar, Jakarta juga penting bagi Partai Golkar. Tiga-tiganya penting, pertanyaannya kandidat atau nama besar di tiga itu kan nggak banyak tuh kayaknya. Ya, Golkar punya stok yang cukup banyak dalam hal ini. Jadi saya kira Golkar pemikirannya adalah jalan tengah. Tadi adik-adik mahasiswa ingin agar supaya kerukunan itu terjadi ya di Jakarta, kita ingin kembali membawa kerukunan yang baik di Jakarta, jangan sampai ada polarisasi yang terjadi. Saya kira 2017 pilkada yang lalu itu saya kira masyarakat Jakarta merasakan ketidakadilan, dan itu berlanjut di Pilpres 2019, kemudian di 2024 kemarin ada isu perubahan yang kemudian saya kira teman-teman merasakan ada ketidakadilan. Saya kira kita berharap keadilan itu terwujud di pemerintahan yang akan datang. Oke, balik lagi, pertanyaan saya belum terjawab nih. Apakah akan mengambil resiko meninggalkan Jawa Barat? Kita akan hitung secara data. Golkar ini data driven, jadi kita akan melihat secara data dengan baik dan secara strategis. Oke, karena bicara data nggak bisa sendiri juga maju Golkar di Jawa Barat. Nggak bisa. Dan paling solid itu sama PKS kan kemarin. Solid sama PKS. Nah, PKS sementara koalisi 01 istiqomah katanya mau koalisi 01-nya jalan di pilkada. Bisa di beberapa daerah Golkar dengan PKS karena kita sama-sama teknokrat ya. Kita sama-sama teknokrat. PKS teknokrat Islam, kalau Golkar teknokrat tengah. Mas Adi Pray, Bang Pangi inilah politisi ya. Tadi bilang katanya inginnya solid 01, sekarang bilangnya bisa pilkada itu politik itu cair. Gimana ini? Ya, saya kira basis utama koalisi dalam politik termasuk pilkada kan soal bagaimana kepentingan politik mereka diakomodasi, terutama soal potret kandidasi, apakah kadernya itu bisa maju baik sebagai calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota ataupun wakil wali kota. Itu satu-satunya titik temu yang bisa menjelaskan kenapa partai itu mau berkoalisi. Apakah kemudian PKS akan ketemu dengan Golkar? Sangat mungkin. Kalau Ridwan Kamil punya wakil dari PKS maju dan kemungkinan menang, saya kira kawin dalam waktu semalam pun juga jadi. Jadi tadi seperti kawinnya antara Anies dan Muhaimin. Kenapa? Terjawab tadi yang di awal tadi, yakin nggak ini akan solid terus? Ya, ini namanya orang bulan madu, Mbak. Jadi namanya orang bulan madu selalu omongannya itu enak banget gitu. Seakan-akan tidak akan pernah terjadi apa-apa di kemudian hari. Siapa yang bisa membayangkan PKS sama PKB itu bisa ketemu? Itu baina sama awal lubang sumur itu. Jadi antara jadi antara langit dan lubang sumur nggak pernah ketemu, tapi dalam Pilpres bisa ketemu. Jadi sangat cair. Permasalahannya tadi kan Bang Hermawi bilang dengan kekeh bahwa ini akan melanjutkan koalisi 01 ke pilkada. Namanya juga usaha. Karena PKS dan PKB pun tentu mencari selamat masing-masing. Kalau yang punya jagoan maju di Pilkada Jakarta misalnya hanya Nasdem dan PKS, PKB bertanya apa yang kemudian membuat PKB akan terus bertahan di koalisi ini. Toh juga punya feeling ingin memajukan kader terbaiknya. Jadi benar-benar hanya kepentingan ini. Betul, tapi yang jelas kenapa nama-nama ini muncul, bagi saya ini semacam beauty contest ya. Bagi partai untuk meminta kadernya melakukan kerja-kerja politik, konsolidasi politik. Apakah nama-nama ini ketika disonding di daerah tertentu dia mendapatkan respon positif ataupun tidak? Ridwan Kamil tentu sedang memainkan dua jangkar, Jakarta dan Jawa Barat. Nanti akan dipilih kira-kira mana basis yang realistis yang paling memungkinkan. Kalau pindah ke Jakarta menang dan kira-kira di Jawa Barat siapa gantinya, kan banyak nama-nama penting. Ada Pak Aceh Hasan Sadili, di Banten juga ada Bu Airin misalnya. Di Jakarta ada Pak Zaki selain Pak Ridwan Kamil. Yang jelas bagi Golkar itu kerja aja dulu. Kemudian kalau diterima oleh rakyat, elektabilitasnya bagus, kemungkinan akan diusung untuk bisa bertanding. Begitupun dengan Nasdem, jangan-jangan di antara tiga nama itu karena elektabilitasnya tak ada yang menjulang, Anies juga yang dilirik gitu, Pak. Baik, tapi ada jalan ceritanya. Kita berharap apapun itu proses politik harus berjalan dengan baik, dan tadi Bung Erwin bilang harus menemukan jalan tengah ya, sehingga menghindari polarisasi, tidak berujung pada polarisasi di tengah masyarakat pada akhirnya. Baik, Bapak-bapak, terima kasih sekali atas waktunya malam hari ini. Kita harus akhiri dua sesi. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Dwi Anggia undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi, dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh